warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Sarfi wal Mantiq beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Madrasah beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Desa Karangbenda beserta jajarannya. Hadirin sekalian yang kami banggakan, dunia semakin cantik dan melek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya sehingga ia menjadi orang yang bodoh? Bukankah karena miskin seorang tidak dapat melihat berita-berita terkini sehingga ia menjadi orang yang terbelakang? Bukankah karena miskin seorang dapat menjual akidahnya sehingga ia menjadi orang yang kufur? Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah, penguatan dan kesejahteraan umat. Itulah yang akan menjadi tema syarahan kali ini dengan landasan Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya orang-orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Hadirin rahimakumullah. Firman Allah pada ayat di atas menerangkan bahwa umat Islam agar sehat dalam perekonomian
kita kaji lebih dalam. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 menyebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini berkenaan dengan pertanyaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Lantas, bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya?" Rasul menjawab, Tidak boleh. "Bolehkah jika aku bersedekah 1/2-nya?" Rasul menjawab, Tidak boleh. "Bolehkah jika aku bersedekah 1/3-nya?" Rasul pun menjawab, Tidak boleh. seraya dengan melanjutkan perkataannya, "Sungguh, aku lebih mengharapkan jika engkau dapat mewarisi keturunan-keturunan yang kaya dan berharta daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah serta hanya meminta belas kasihan orang lain." Kisah ini mengisyaratkan kepada kita umat Islam bahwasanya orang tua dapat meninggalkan keturunannya dalam keadaan sehat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi menafsirkan kalimat khaufu alaihim merupakan suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-siakan, karena telah diketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera dan tidak sejahteranya seseorang, makmur dan tidak makmurnya seseorang dilihat dari perekonomiannya. Apabila perekonomiannya baik, maka apa yang menjadi hajat dalam hidupnya akan mudah untuk direalisasikan. Apabila perekonomiannya buruk, maka apa yang menjadi hajat dalam hidupnya akan sulit untuk direalisasikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah sistem informasi, dalam sebuah sistem komunikasi, kita mengenal 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengatur dan mengurus sistem perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, wirausahawan berhak untuk mengelola sistem perekonomian mereka. Sistem perekonomian inilah yang telah memberikan jarak antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah. Untuk menopang hadis ini, marilah kita bacakan surat Ad-Dariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sadaqallahul azim. Dan demi harta benda mereka ada orang miskin yang untuk meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Pada ayat di atas menjelaskan kepada kita agar umat Islam dapat memiliki ekonomi yang kuat. Perlu kita ketahui, di negara kita Indonesia terdapat 30,5 juta umat Islam, umat manusia yang ada di bawah garis kemiskinan. Lalu, berapakah jumlah umat Islamnya? Ternyata setelah diteliti oleh lembaga peneliti di Indonesia, terdapat 30 juta umat Islam yang ada di bawah garis kemiskinan. Menurut Kiai Haji Darkasih, pertama, dalam sebuah sistem perekonomian, umat Islam masih memikirkan tentang adanya cara agraris dan kolot. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa sebab diturunkannya ayat ini merupakan landasan bagi umat Islam untuk menunjukkan sebuah perekonomian yang baik. Akhir kata pantun dari kita,
jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang bersama-sama, Semoga sarahan ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi